Ini adalah bentuk susunan yang artistik. Kenapa nggak semuanya bold? Pertanyaannya gitu kan. Ya inilah desain. Bahwa butuh untuk direction, butuh untuk penekanan dan sebagainya. Ini juga misalnya, kenapa ini harus jauh-jauh daripada kelompoknya ini? Ini disebut dengan contrasting, atau dari pengetahuan tentang prinsip desain disebut emphasis. Itu seperti ini, dia menyendiri di antara kelompok. This is two sizes, two weights, right? Okay, and push it up. The whole entire body copy. And then now it's playing the piano. I know exactly what you're doing. Okay. I know exactly what you're doing, and you're trying to like free up some space. So I have some thoughts on how to do this. Please. Okay, let's try. So I thought we were off to a good thing by saying we free up space up at the top here by pushing the type down. We can still read it. What if we were to either push it this way or push it this way and just free up some space? Now, Nice. take one just for a minute. I know that we just told you like the tops of letter forms are easy. Your own layout, your subject, and you're just going to crop it differently. By doing this, I think we give ourselves a little bit more freedom. Before we talked about how to create something that feels evenly uneven, like it has a going up and a down and kind of up, kind of mountaintop kind of vibe, versus the shape that we had before. That's the before and this is the after, right? So, okay. You can try now. Saya rasa nggak usah sampai selesai, dan saya akan memberikan contoh apa yang dia maksud tadi, gitu ya. Apa yang dia maksud tadi, bila mana kamu ingin memberikan suatu visualisasi yang lebih suasananya itu avant-garde, lebih ke penataan yang kekinian, ke selera anak-anak muda, karena memang konten yang kamu kembangkan dalam naskah itu adalah lebih mengarah ke anak-anak muda. Oke, bagaimana dengan membubuhkan misalnya sekapur sirih ya, dari majalah Mentari misalnya gitu, sekapur sirih. Saya tuliskan sekapur sirih. Oke, kemudian ini saya perbesar sebesar ini dengan pilihan font yang mungkin silahkan. Kalau kamu remaja wanita itu nggak mungkin pilihan hurufnya itu yang lembut-lembut, yang sangat feminim, itu nggak mungkin, karena wanita sekarang, wanita remaja sekarang itu lebih menonjolkan dinamika, mungkin sedikit funky gitu ya, sehingga tidak mungkin font itu selembut ini. Saya berikan contoh font yang lembut itu seperti apa ya. Nah, contoh aja misalnya font yang feminim ini kan feminim ya, sangat feminim. Dan kamu coba cek lagi ketika ada jarak baris seperti ini, dengan memanfaatkan jarak baris yang seperti ini, sangat beda hasilnya, gitu. Oke, ini feminim banget. Sedangkan ini anak wanita yang agak sedikit ya lincah, kemudian ceria, kekinian gitu, pakai jean misalnya gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Lalu apa solusinya ketika ini ditata dengan cara yang seperti itu juga? Oke. Saya akan berikan solusi. Nah, ini kurang oke, dan saya berikan penataan yang lebih oke dengan cara mendekatkan seperti ini, mendekatkan.
sedikit agak nempel nggak apa-apa. Nah, ini saya berikan font yang mungkin lebih berbeda. Entah fontnya apa, tapi fontnya mungkin lebih tebal, lebih. Oke, saya ganti ke sans serif lagi. Tapi kalau kamu nanti harus membuat pilihan font selain Arial, itu saran saya. Jadi saya berikan yang black. Nah, ini adalah si kurus dan si gemuk, gitu kan? Si kurus dan si gemuk. Apakah si gemuknya ini sebesar ini? Tidak harus. Jadi mungkin malah justru ini ditenggelamkan. Mungkin seperti ini. Dan diatur lagi jaraknya supaya dekat. Gitu. Dan saya pengen itu agak sedikit diperlebar jarak antara satu huruf ke yang lainnya, itu diperlebar. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, sehingga ketika ini menjadi sebuah title, Sekapur Sirih misalnya, itu akan memberikan nuansa yang berbeda. Apalagi kalau nanti kamu akan bermain yang tebal ini diberikan warna yang berbeda. Segini aja, nggak usah hitam. Oke. Nah, akan lebih terasa lagi kalau kamu punya sederet dari suatu teks, misalnya yang masuk ke kotak ya, seandainya saya akan coba rubah dulu teksnya. Oke. Mungkin karena pilihan fontnya ini. Oke, ini akan saya besarkan dulu. Siapa yang bisa mendeteksi bahwa ini ada sebuah kesalahan? Siapa yang mendeteksi ini adalah sebuah kesalahan ketika ini saya tampakkan ya? Ini saya tampakkan. Apa yang salah? Siapa yang bisa menunjukkan apa yang salah? Ada yang tahu? Oke, ini saya copy. Oke dong, dijawab. Salahnya di mana? Ini teks yang nggak wajar. Tapi nggak wajarnya di mana? Siapa yang bisa? Terlalu menyamping ya, Pak? Bagaimana? Terlalu lebar ke samping. Betul, per betul. hurufnya. Nah, ini baris pertama, ini baris kedua, ketiga, keempat. Baris ketiga ini adalah untuk mengatur jarak itu renggang antara baris yang satu ke baris yang lain. Supaya ini normal, maka ini 100%. Seperti itu. Ini normal. Kalau ini nggak normal. Gitu maksud saya. Paham ya? Nah, kemudian ini juga jangan dibiarkan black. Ini narrow apabila ini untuk teks. Gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati terhadap penggunaan unit-unit yang ada di sini. Hati-hati. Ini saya perbanyak dulu. Artinya oke. Dan saya masukkan ke sana. Kemudian break to font. Sebentar. Sepertinya ini saya ganti dengan warna dulu seperti ini, dan ini di send to back. Oke. Kenapa ini saya berikan abu-abu? Kenapa enggak putih gitu ya? Kalau putih itu seperti cahaya lampu yang menyilaukan mata, sebret gitu ya. Ini kan nilainya sebenarnya sama dengan nilai yang saya pilih seperti ini. Tapi ini menguntungkannya adalah karena tidak merusak mata. Jadi mata itu dimanjakan dengan suguhan visualisasi yang mata kita jadi enak gitu ya. Maksudnya gitu. Oke, ini juga pilihannya mungkin bukan hitam tapi
abu-abu tua, ini abu-abu muda, gitu. Kalau akan memberikan ground, pertimbangan, itu jangan seperti siang dan malam, antara yang gelap dengan yang terang, gitu. Si putih dengan si hitam, bukan gitu. Oke, sekarang apa yang saya maksudkan seperti rencana tadi? Jadi kalau kamu sudah punya suguhan seperti ini, kamu bisa membuat ini menjadi 90% miring seperti ini, dan kamu komposisikan seperti ini, oke. Gitu maksud saya. Nanti warnanya satuin aja ini. Warna ini dengan warna ini disatukan. Satukan aja, ngapain beda? Gitu kan. Nah, kalau dengan demikian, teksnya dirubah, dibalik. Ini hitam, nggak apa-apa. Boleh seperti itu. Atau kalau mau ini bukan warna yang sama, ya cukup aja dibedakan. Warna seperti ini. Beda. Agak sedikit memiliki kecerahan. Nah, tinggal ini dimainkan lagi. Apakah kurang dekat atau seperti apa? Kalau kurang dekat berarti kita dekatkan lagi. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah bagaimana layout gaya-gaya selera anak muda itu kan kadang-kadang butuh agak liar-liar dikit, tidak teratur gitu ya. Keteraturannya itu agak diabaikan. Tapi harus tetap yang namanya grid, kolom itu tempatkan sebagaimana mestinya. Apalagi kalau nanti dikombin dengan blocking yang lainnya. Gitu. Sekali lagi, blocking kalau perlu kamu menggunakan yang rounded rectangle, oke. Ini kan bisa di-setel. Roundednya kecil aja, bisa kok. Seperti itu. Tergantung dari kamu punya selera seperti apa. Memang yang kotak seperti ini itu kebersahajaan gitu ya. Tapi yang ada unsur lengkung-lengkung itu agak sedikit apa? Meliuk-liuk. Agak sedikit feminim gitu. Kurang lebih gitu. Kalau kamu kurang puas dengan visualisasi seperti ini, mungkin juga kamu pengen membuat ini lebih beda, bedakan saja. Dengan catatan, ininya dirubah. Ini dirubah, ganti dengan ini. Seperti itu. Nanti, sorry. Nah, ini menjadi send to back. Sedikit aja dirubah, itu visualisasi udah berubah total. Gitu. Berubah total. Oke. Kira-kira seperti itulah bagaimana kalian membuat kiat-kiat yang menarik. Apakah ini harus hitam? Enggak juga. Kembali aja ke kuning. Seperti itu. Oke. Nah, jadinya saya rasa lebih menyatu dengan gaya keseluruhan yang kuning tadi. Oke. Kira-kira seperti itu. Siapa yang mau ngobrol? Dan oh ya, saya akan coba buka di kiriman kalian ya. Kelas A.
Oke. Saya akan lihat ini Andini ya. Yang terakhir aja, seperti apa. Oke, berani loh. Itu majalah yang kedua, Pak. Bagaimana? Ini majalah yang kedua. Oh, majalah yang kedua ini. Bukan yang ketiga ya. Bukan. Yang kedua itu kan yang vertikal ya. Iya. Yang kedua itu yang vertikal. Oke, apa yang salah nih? Ini biarkan aja. Sementara blockingnya kamu perlu apa enggak? Saya rasa enggak perlu blockingnya. Dan kotak hitam ini itu hilangkan aja. Jadi memang enggak perlu ada ini, tidak perlu ada ungu, enggak perlu. Yang dibutuhkan adalah garis tipis aja. Seperti ini penyelesaiannya. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian dikombin dengan teks yang kurang lebih agak besar kan tadi, seperti ini. Dengan posisi yang terbalik, seperti ini. Fontnya agak beda, diperbesar dikit, seperti yang kamu punya. Oke. Ini dinormalkan. Ini saya buat oke, nah kan posisinya kan kurang lebih seperti ini tadi. Gak apa-apa, nggak perlu harus satu baris rapi gitu. Tapi kamu pisahkan dengan kayak gini. Dari sini dibuat garis seperti ini. Set. Nah, dibuat garis. Dengan stroke dan warna yang agak kelihatan. Misalnya sebesar itu, kurang besar lagi, segini, warnanya oranye, ya cukuplah segitu. Nah, dengan seperti ini saja, maka desain kamu akan kelihatan beda. Jadi nggak perlu harus seperti ini. Jaraknya ini diatur supaya agak jarang. Ini jarang, lebih jarang. Kemudian di sini, ini disatuin aja. Ini ditumpuk jadi satu. Berarti ini ditaruh di atasnya. Kemudian ini ditarik di sampingnya. Atau dengan kata lain, ini dipindah di atasnya ini. Ini tetap. Sehingga seperti ini bentuknya. Ini saya hapus saja.